Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruhani yang dirahmati Allah, pernahkah Anda bertanya, dari mana datangnya nafas yang kita hembuskan sekarang? Pernahkah Anda merasakan bahwa di balik nafas yang sederhana itu, ada rahasia besar yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta? Malam ini, kita akan menyingkap misteri yang jarang dibicarakan, penyatuan nafas dan ruh dalam zikir sir. Saya ingin Anda tidak hanya mendengar, tapi juga ikut merasakan. Tarik nafas dalam-dalam bersama saya, lalu hembuskan perlahan. Rasakan bahwa setiap helaan itu bukan sekadar udara, tapi titipan Allah yang mengalir dalam diri kita. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar. Apa yang Anda rasakan ketika menutup mata dan menyadari nafas Anda sendiri? Adakah ketenangan? Adakah getaran batin? Mari kita berbagi pengalaman agar perjalanan ini menjadi saksi bahwa hati kita sedang dipanggil menuju kedalaman makrifat. Bab 1. Nafas, pintu rahasia menuju yang gaib. Sejak manusia pertama kali hadir di dunia, tanda kehidupannya bukanlah kata, bukan pula gerakan tubuh, melainkan satu tarikan nafas pertama yang mengguncang alam. Namun di balik kesederhanaannya, nafas menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari sekadar udara yang keluar masuk paru-paru. Ia adalah jembatan halus yang menghubungkan antara dunia, jasad yang fana dengan kerajaan ruh yang abadi. Setiap tarikan nafas sebenarnya adalah izin yang diberikan oleh Yang Maha Menghidupkan, dan setiap hembusan adalah tanda bahwa manusia sesungguhnya sedang meminjam kehidupan. Bila izin itu ditarik, maka berhentilah seluruh kesibukan dunia. Betapa rapuh kehidupan ini, namun betapa agung rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Para arif menyebut nafas sebagai tulisan gaib yang ditorehkan Allah pada setiap insan. Ia tidak berbunyi, tidak terlihat, namun ia adalah kitab yang selalu terbuka, menyingkapkan huruf-huruf ilahi bagi siapa saja yang mampu membaca dengan mata hati. Hembusan nafas yang tampak biasa bagi kebanyakan orang, sejatinya adalah gemen dari kalimat yang paling agung. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Setiap kali manusia bernafas, ia sedang menyaksikan manifestasi perintah Tuhan yang terus berlangsung. Namun karena tabir kelalaian, manusia jarang melihatnya sebagai tanda. Yang terdengar hanyalah desa udara, padahal di situ bergetar nama Allah yang senantiasa menghidupkan. Zikir sir menemukan akar terdalamnya justru di dalam aliran nafas ini. Karena dalam setiap tarikan tersembunyi kehadirannya yang tak terjangkau, dan dalam setiap hembusan tersembunyi Allah, penyerahan diri total kepada Sang Pemilik Ruh. Jika manusia sadar akan ini, maka ia tidak lagi sekadar bernafas, melainkan berzikir tanpa henti, meski lisannya diam. Nafas pun berubah menjadi kalimat abadi yang tak pernah putus, zikir tersembunyi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, seseorang akan merasakan bahwa hidupnya tidak pernah kosong, karena setiap hembusan selalu berisi panggilan untuk kembali kepada Allah. Namun, nafas bukanlah sekadar energi yang netral. Ia bisa menjadi cahaya yang membangkitkan ruh, atau menjadi asap yang menyesakan jiwa. Semua bergantung pada kesadaran yang mengiringinya. Orang yang hidup dalam kelalaian, nafasnya hanya menambah berat beban dunia. Tapi bagi seorang salik yang menempuh jalan sir, setiap tarikan nafas adalah langkah menuju cahaya, dan setiap hembusan adalah pelepasan dari ikatan fana. Disinilah letak misteri yang membuat para pencari kebenaran rela menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk menundukkan nafasnya, hingga ia tunduk kepada zikir yang tersembunyi. Bayangkanlah, jika satu nafas saja mampu menjadi kendaraan menuju Tuhan, berapa banyak harta spiritual yang telah kita sia-siakan dengan membiarkannya berlalu tanpa kesadaran? Dalam satu tarikan, engkau bisa merasakan kehadiran yang meliputi segalanya. Dalam satu hembusan, engkau bisa kehilangan kesempatan itu untuk selamanya. Maka siapakah di antara kita yang benar-benar menjaga nafasnya dengan zikir? Pertanyaan ini menggantung, seperti pintu yang menunggu untuk dibuka. Dan siapa saja yang berani membukanya, akan menemukan bahwa di balik setiap hela nafas tersembunyi sebuah misteri besar, rahasia penyatuan ruh dengan Sang Pencipta. Bab 2. Ruh,
cahaya misterius dalam kegelapan jasad. Ruh adalah teka-teki yang bahkan para nabi tidak sepenuhnya menyingkapnya. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa ruh adalah urusan Tuhan dan pengetahuan manusia tentangnya sangatlah terbatas. Pernyataan ini bukanlah penutupan, melainkan sebuah undangan untuk masuk ke dalam samudera misteri yang tak bertepi. Ruh adalah hembusan ilahi yang ditiupkan ke dalam jasad, menjadikan tanah liat yang tak berdaya berubah menjadi makhluk yang berpikir, merasa, dan mencari. Ia adalah cahaya tanpa bentuk, kekuatan tanpa wujud, dan rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Namun meski tak terlihat, ruh adalah inti kehidupan. Semua rasa rindu, ketakutan, kebahagiaan, dan pencarian kita berawal dari getarannya. Ia adalah sang musafir yang dikirim dari alam gaib untuk singgah sementara di dunia, sebelum akhirnya kembali ke asalnya. Dan selama ia terikat dengan tubuh, ruh senantiasa haus akan ingatan terhadap penciptanya. Zikir sir menjadi makanan halus yang membuatnya tetap bercahaya, sebab tanpa zikir, ruh akan meredup, terkubur dalam lumpur hawa nafsu, dan kehilangan jalan pulang. Bayangkan ruh sebagai bintang yang terperangkap dalam gua gelap bernama jasad. Ia tetap berkilau, tetapi cahayanya terhalang oleh dinding kelalaian. Zikir sir adalah pintu rahasia yang membuka celah, memungkinkan cahaya itu menembus kegelapan. Setiap kali hati menyebut nama Allah dalam diam, dinding itu retak sedikit demi sedikit, dan kilau ruh semakin nyata. Pada akhirnya, manusia menyadari bahwa dirinya bukan sekadar tubuh yang fana, melainkan bintang abadi yang bersinar karena ruh. Disinilah penyatuan nafas dan ruh menemukan maknanya. Nafas yang mengalir menjadi kendaraan, ruh yang bercahaya menjadi penumpang, dan zikir sir adalah jalan raya yang menghubungkan keduanya dengan sang pemilik kehidupan. Bila kesadaran ini tercapai, manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai makhluk kecil yang terikat dunia, melainkan sebagai makhluk ilahi yang diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan melalui rahasia terdalam dari keberadaannya. Namun misteri ruh bukan untuk sekadar dipahami secara intelektual. Ia hanya dapat dirasakan dengan hati yang pasrah dan kesadaran yang hening. Siapa yang berani masuk ke dalam keheningan zikir sir, ia akan mendengar bisikan ruhnya sendiri, sebuah panggilan halus yang berkata, "Aku berasal darinya dan aku pasti akan kembali kepadanya." Inilah kalimat gaib yang terus terulang dalam kesunyian batin, mengingatkan manusia bahwa kehidupan hanyalah perjalanan singkat menuju keabadian. Bab 3, Zikir Sir. Getaran gaib yang tak bersuara. Zikir biasanya dipahami sebagai untaian kata yang dilafalkan lisan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Namun ada satu bentuk zikir yang jauh lebih dalam, begitu tersembunyi hingga bahkan orang terdekat pun tidak dapat mengetahuinya. Itulah zikir sir, zikir rahasia, zikir tanpa suara, zikir yang hanya bergema di ruang terdalam hati manusia. Ia tidak meninggalkan jejak di bibir, namun menorehkan cahaya di dalam ruh. Justru karena tak terlihat dan tak terdengar, kekuatannya melampaui kata-kata. Mengapa ia disebut rahasia? Karena hanya Allah yang mengetahuinya. Lidah bisa berdusta, suara bisa dipamerkan, tetapi getaran batin tidak bisa disembunyikan dari Sang Maha Mengetahui. Zikir sir adalah komunikasi paling murni antara hamba dengan Tuhannya. Tak ada perantara, tak ada simbol, hanya kesadaran yang menunduk dalam hening. Bahkan, orang yang larut dalam zikir sir sering tidak menampakkan tanda lahiriah apapun. Tubuhnya bisa diam, wajahnya biasa, namun di dalam dirinya terjadi percakapan abadi yang melampaui dunia. Zikir sir adalah medan pertempuran antara nafas dan ruh. Setiap tarikan nafas menyimpan kehadiran yang tak kasat mata, dan setiap hembusan berisi Allah, penyerahan diri mutlak. Jika keduanya menyatu, zikir sir tidak lagi berupa pengulangan kalimat, melainkan kesadaran total bahwa seluruh hidup adalah zikir. Pada titik ini, manusia tidak lagi mengingat Allah sesekali, melainkan hidup di dalam ingatan itu. Seperti ikan yang tak pernah terpisah dari air, ruhnya pun tak pernah terpisah dari nama Allah. Mereka yang telah merasakan kedalaman zikir sir menggambarkannya seperti sungai bawah tanah. Tak terlihat di permukaan, namun alirannya begitu deras di kedalaman.
Walau mulutnya tidak bergerak, walau telinga tak mendengar apa-apa, batinnya terus berdetak dengan cahaya ilahi. Bahkan saat ia bekerja, berbicara, atau berjalan di tengah keramaian, zikir itu tetap berlangsung, mengalir tanpa henti dalam kesunyian ruhnya. Inilah rahasia yang membuat orang-orang tertentu memiliki aura ketenangan yang sulit dijelaskan. Mereka hidup dalam arus zikir sir. Maka siapapun yang ingin memasuki jalan marifat, tak cukup hanya dengan zikir lisan. Lisan adalah permulaan, tetapi sir adalah puncak. Karena di titik terdalam itu, seseorang menemukan kenyataan bahwa ia tidak pernah sendiri. Setiap detak jantungnya adalah panggilan, setiap tarikan nafasnya adalah doa, dan setiap bisikan hatinya adalah saksi bahwa Allah senantiasa dekat. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, maka dunia ini tak lagi menakutkan, sebab hati telah berlabuh di samudera rahasia. Zikir sir yang tak pernah berhenti. Bab 4, Penyatuan Nafas dan Roh, Jalan Sunyi Para Arif. Ada satu rahasia yang hanya dibisikkan dari hati ke hati, dari guru ke murid, dari para arif yang telah menempuh jalan panjang. Penyatuan nafas dengan roh melalui zikir sir. Inilah inti dari perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Karena pada saat nafas tidak lagi sekadar pertukaran udara, melainkan kendaraan ruh yang disinari zikir, maka manusia memasuki tingkat kesadaran yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Nafas tidak lagi terasa biasa, ia menjadi pintu. Ruh tidak lagi samar, ia menjadi cahaya yang menyinari lorong batin. Dan zikir sir adalah kunci yang membuka pintu itu agar manusia menyaksikan dirinya berada dalam pelukan ilahi. Penyatuan ini tidak terjadi sekali lalu selesai, melainkan sebuah perjalanan yang terus berulang, seperti ombak yang datang dan pergi. Nafas menarik ruh ke dalam kesadaran, lalu mengembalikannya kepada sang pemilik dengan penuh pasrah. Proses ini membentuk lingkaran sakral, hidup dan mati dalam setiap tarikan dan hembusan. Tarikan adalah kelahiran, hembusan adalah kematian, dan di antara keduanya ada ruang hening, di mana ruh benar-benar merasa dekat dengan Allah. Itulah ruang rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga, bukan oleh pikiran yang sibuk menghitung. Para sufi menggambarkan keadaan ini sebagai fana dalam nafas. Artinya, seseorang kehilangan dirinya di tengah arus zikir yang menyatu dengan nafas. Ia tidak lagi merasa sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari aliran ilahi yang tak terputus. Nafasnya bukan lagi miliknya, melainkan milik Allah. Ruhnya bukan lagi cahayanya, melainkan percikan dari cahaya yang maha agung. Dalam fana ini, ia merasakan sebuah kelegaan yang mustahil didapat dari dunia. Kelegaan karena kembali menjadi hamba yang sepenuhnya milik Tuhan. Namun jalan menuju penyatuan ini penuh misteri dan rintangan. Nafas sering liar, melompat tanpa kendali. Ruh sering tertutup kabut syahwat dan kelalaian. Untuk itu, zikir sir hadir sebagai penuntun. Ia menundukkan nafas, ia menyucikan ruh, hingga keduanya dapat berjalan seirama. Inilah sebabnya mengapa para arif menghabiskan waktu dalam khalwat, berdiam dalam kesunyian, melatih nafas dengan zikir, hingga akhirnya merasakan getaran ruh yang menyatu dalam hening. Bagi orang awam, ini tampak sederhana. Tetapi bagi mereka yang telah merasakannya, inilah pengalaman yang mengubah segalanya. Dan pada akhirnya, ketika nafas dan ruh telah bersatu dalam zikir sir, manusia akan menyadari satu kebenaran yang mengejutkan, bahwa dirinya tidak pernah jauh dari Allah. Jarak yang selama ini terasa hanyalah bayangan. Dinding yang menghalangi hanyalah kelalaian. Begitu ia larut dalam penyatuan nafas dan ruh, dinding itu runtuh, bayangan itu sirna, dan yang tersisa hanyalah kehadiran Allah yang begitu dekat, bahkan lebih dekat dari nafasnya sendiri. Inilah rahasia yang membuat hati bergetar. Manusia tidak perlu mencari Tuhan di luar, karena Ia selalu hadir di dalam setiap hembusan yang kita abaikan. Bab 5. Keheningan batin, ruang gaib zikir sir. Keheningan adalah sesuatu yang ditakuti banyak orang, namun justru di sanalah terletak pintu menuju rahasia terdalam zikir sir. Di tengah hiruk-pikuk dunia, manusia terbiasa mencari suara, cahaya, dan gerak. Tetapi para arif memilih jalan sebaliknya.
Mereka masuk ke dalam keheningan batin, membiarkan suara dunia meredup, hingga yang tersisa hanyalah bisikan halus dari nafas dan ruh. Dalam keheningan itu, zikir sir bergetar tanpa suara, seolah-olah hati menjadi ruang gaib tempat percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya berlangsung. Keheningan batin bukan sekadar diamnya bibir, melainkan lenyapnya kegaduhan pikiran. Sebab, bagaimana mungkin ruh dapat mendengar panggilan ilahi jika ia terus disibukkan oleh ribuan bisikan dunia? Zikir sir adalah cara untuk meredam gelombang pikiran, mengendapkannya hingga menjadi jernih. Dan ketika pikiran mereda, barulah terdengar gema gaib. Suara yang bukan suara, cahaya yang bukan cahaya. Ia bukan datang dari luar, melainkan dari inti ruh itu sendiri. Dalam kondisi ini, nafas menjadi irama, ruh menjadi cahaya, dan zikir sir menjadi geman abadi. Hamba yang larut di dalamnya akan merasakan keheningan bukan sebagai kekosongan, melainkan sebagai kepenuhan. Sunyi bukan lagi hampa, tetapi ruang suci yang dipenuhi kehadiran Allah. Dan di titik itu, setiap tarikan nafas berubah menjadi lantunan tak terdengar, setiap hembusan menjadi doa penyerahan. Hening bukan berarti tiada, melainkan ruang di mana yang ada menyatakan dirinya dengan lebih jelas. Namun jalan menuju keheningan ini tidak mudah. Ego selalu ingin berbicara, nafsu selalu ingin didengar. Dunia menjerit dengan segala godaannya, menutup telinga batin dari zikir sir. Maka para pencari kebenaran perlu melatih diri, menundukkan ego, menenangkan pikiran, hingga akhirnya mampu menembus lapisan kegaduhan itu. Saat lapisan terakhir runtuh, muncullah hening yang berbeda dari diam biasa, hening yang hidup, hening yang bersuara dengan bahasa gaib. Inilah yang dimaksud para sufi ketika berkata, sunyi lebih fasih daripada kata-kata. Dan pada akhirnya, siapa yang berani masuk ke dalam keheningan batin, ia akan menyadari bahwa di sanalah Allah paling mudah ditemui. Bukan dalam keramaian, bukan dalam riuhnya suara, melainkan dalam ruang sunyi yang menyatukan nafas, ruh, dan zikir sir. Saat itu manusia akan merasakan bahwa dirinya bukan sekadar hamba yang berdiri di hadapan Tuhan, melainkan hamba yang sedang larut dalam samudra kehadirannya. Keheningan batin pun bukan lagi sekadar kondisi, melainkan rumah abadi bagi ruh yang selalu rindu untuk kembali. Bab 6. Rahasia getaran nafas, energi halus zikir sir. Tidak ada sesuatu yang begitu dekat dengan manusia selain nafasnya sendiri, namun betapa jarang manusia menyadari getaran halus yang terkandung di dalamnya. Nafas bukan hanya udara yang keluar masuk, melainkan arus energi gaib yang menghubungkan tubuh dengan ruh. Setiap tarikan mengandung kekuatan untuk membangkitkan kesadaran, dan setiap hembusan menyimpan potensi untuk melepaskan beban batin. Disinilah letak rahasia yang jarang disingkap. Nafas membawa denyut ilahi yang bisa menjadi medan zikir sir jika manusia berani mengendapkannya dalam kesadaran. Para arif menggambarkan nafas sebagai gelombang gaib yang bergerak tanpa henti di dalam diri. Gelombang itu tidak hanya memelihara jasad, tetapi juga menggetarkan ruh. Saat seseorang berzikir dengan lisan, suaranya terdengar. Namun saat ia berzikir dengan nafas, maka getarannya merambat jauh ke dalam lapisan batin yang paling sunyi. Getaran inilah yang membuat zikir sir memiliki kekuatan berbeda, sebuah kekuatan yang tidak terasa di telinga, tetapi memancar ke seluruh ruang jiwa. Seolah-olah ruh ikut berguncang setiap kali nafas menyebut nama Allah dalam diam. Jika diperhatikan dengan hati yang jernih, setiap tarikan nafas membawa masuk energi kehidupan, dan setiap hembusan adalah pelepasan ikatan duniawi. Tarikan adalah penyerapan cahaya, hembusan adalah pengosongan diri. Bila keduanya digabungkan dengan kesadaran zikir sir, maka nafas berubah menjadi lingkaran energi. Masuk membawa nur ilahi, keluar mengembalikan segalanya kepada Allah. Dalam lingkaran inilah, ruh mendapatkan kekuatan untuk kembali mengingat asalnya. Bagi seorang salik, setiap hembusan terasa seperti kematian kecil, dan setiap tarikan seperti kelahiran baru. Ia mati dan hidup berkali-kali dalam satu helaan nafas. Tetapi rahasia getaran ini hanya bisa dirasakan oleh hati yang hening. Nafas yang sibuk dengan kecemasan dunia hanya menjadi udara, tidak lebih.
Namun nafas yang dipenuhi zikir sir berubah menjadi aliran cahaya yang menggetarkan seluruh lapisan batin. Disinilah perbedaan manusia yang lalai dan manusia yang sadar. Yang satu hanya menghirup udara, yang lain sedang berenang di samudera rahasia ilahi. Dan betapa beruntungnya mereka yang menyadari hal ini, karena nafasnya tidak pernah sia-sia. Setiap hela adalah perjumpaan dengan Tuhannya. Pada akhirnya, getaran nafas yang diliputi zikir sir menyingkapkan sebuah kenyataan agung, bahwa kehidupan ini sesungguhnya adalah rangkaian zikir yang panjang. Nafas adalah kalimat, ruh adalah makna, dan zikir sir adalah terjemahannya. Barang siapa memahami ini, ia akan berhenti mencari Allah di luar, karena ia mendapati bahwa setiap hembusan nafasnya telah menjadi ayat yang dibisikkan langsung oleh Sang Pencipta. Dan siapa yang mampu membacanya, ia telah menemukan kitab rahasia yang lebih dalam daripada segala kitab yang tertulis dengan tinta. Bab 7. Runtuhnya tabir gaib dalam zikir sir. Sejak awal kehidupan, manusia seolah terpisah dari Tuhannya oleh tabir yang tak terlihat. Tabir itu bukan dinding batu, bukan pula kabut yang nyata, melainkan kabut kesadaran yang menutupi pandangan roh. Dunia dengan segala hiruk pikuknya menjadi benang-benang yang menenun tabir itu semakin tebal. Hawa nafsu, ambisi, dan kelalaian menjadikan hati buta sehingga cahaya ilahi tidak lagi tampak. Namun ketika nafas dan ruh mulai menyatu dalam zikir sir, tabir gaib itu perlahan retak, lalu runtuh, hingga akhirnya manusia menyaksikan hakikat yang selama ini tersembunyi di balik kabut. Zikir sir bekerja seperti api halus yang membakar lapisan demi lapisan tabir tersebut. Setiap tarikan nafas yang disertai kesadaran melonggarkan ikatan kelalaian, dan setiap hembusan Allah menghapus noda kegelapan. Pada awalnya, hanya sedikit cahaya yang menembus, seperti bintang yang redup di langit malam. Tetapi semakin zikir itu mengakar, semakin tipis tabir yang membatasi, hingga cahaya membanjiri batin. Manusia mulai menyadari bahwa kehadiran Allah tidak pernah jauh, hanya kesadarannya lah yang tertutup. Ketika tabir gaib mulai runtuh, pandangan ruh menjadi jernih. Ia melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi. Makanan, harta, jabatan, semua hanyalah fata morgana yang akan lenyap. Yang nyata hanyalah Allah, dan segala sesuatu lainnya hanyalah pantulan dari cahayanya. Pada titik ini, hati tidak lagi mudah terikat pada dunia. Nafas yang keluar dan masuk hanyalah alat untuk terus meneguhkan kehadiran ilahi, dan ruh semakin ringan karena beban tabir telah terangkat. Namun, runtuhnya tabir ini juga menimbulkan rasa gentar. Sebab ketika rahasia terbuka, manusia menyadari betapa rapuh dirinya di hadapan Allah. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, bahkan bisikan hati pun terang benderang di hadapannya. Disinilah zikir sir menjadi pelindung. Ia menenangkan ruh yang gemetar, menuntunnya agar tidak hancur oleh kedahsyatan cahaya. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai ketersingkapan, saat tabir runtuh dan hamba menyaksikan hakikat tanpa perantara. Dan ketika tabir gaib benar-benar sirna, manusia menemukan kebenaran yang mencengangkan. Ia tidak pernah terpisah dari Tuhannya. Jarak yang ia rasakan selama ini hanyalah bayangan. Sesungguhnya Allah lebih dekat dari urat leher, bahkan lebih dekat dari nafas yang keluar masuk di dalam dirinya. Inilah puncak dari runtuhnya tabir, kesadaran bahwa segala zikir, nafas, dan ruh hanyalah jalan untuk menyadari kehadiran yang sejatinya tidak pernah hilang. Siapa yang sampai di sini, ia telah melihat dengan mata hatinya sendiri, dan tabir kelalaian pun hilang untuk selamanya. Bab 8. Rasa fana, lenyapnya diri dalam zikir sir. Ada satu pengalaman yang diceritakan oleh para arif dengan penuh hati-hati, seakan takut kalimat mereka tidak mampu menampung kedalamannya. Mereka menyebutnya fana, lenyapnya diri di hadapan Allah. Fana bukanlah kematian jasad, tetapi hilangnya kesadaran ego dalam arus zikir yang menyatu dengan nafas dan ruh. Pada saat itu, aku tidak lagi menjadi pusat, karena yang berkuasa hanyalah kesadaran ilahi yang memenuhi seluruh ruang batin. Inilah titik di mana zikir sir menyingkap rahasia terbesarnya.
bahwa tiada yang nyata selain Allah. Fana dalam zikir sir bukan berarti hilang dari dunia, tetapi hilangnya ilusi keterpisahan. Manusia masih bernafas, masih berjalan, masih berbicara, tetapi hatinya sudah tidak terikat pada identitas fana. Ia melihat dirinya bagaikan bayangan di cermin. Ada bentuk, namun hakikatnya bukanlah dirinya sendiri. Yang nyata hanyalah cahaya yang memantul di balik bayangan itu. Dalam keadaan fana, nafas terasa bukan miliknya, ruh pun disadari bukan kepunyaannya. Semuanya hanyalah titipan Allah yang kapan saja bisa diambil kembali. Para sufi menggambarkan rasa fana seperti tetesan air yang jatuh ke laut. Selama masih terpisah, tetesan itu memiliki nama, bentuk, dan batas. Namun begitu menyatu, ia kehilangan segalanya, larut dalam samudra yang tak bertepi. Begitu pula ruh manusia ketika larut dalam zikir sir, ia tidak lagi terikat pada identitas sempitnya, tetapi melebur ke dalam samudra ilahi yang tak terbatas. Hilangnya batas inilah yang membuat seorang hamba merasakan kedamaian yang mustahil ditawarkan dunia, karena ia kembali ke asalnya. Namun, pengalaman fana bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kebangkitan baru. Setelah melebur, manusia dikembalikan lagi ke dunia dengan kesadaran yang berbeda. Ia tidak lagi sama, karena hatinya telah disentuh oleh cahaya yang maha hidup. Segala sesuatu yang sebelumnya dianggap penting tampak kecil, dan segala sesuatu yang tampak biasa berubah menjadi tanda kehadiran Allah. Dalam setiap helaan nafas, ia merasakan dirinya mati dan hidup kembali, seolah-olah dunia hanyalah panggung singkat, sementara hakikat sejatinya ada di balik layar. Mereka yang mencapai fana melalui zikir sir sering terlihat biasa saja bagi orang awam. Namun aura batinnya berbeda. Ketenangan yang memancar, kelembutan yang menyelimuti, dan kebijaksanaan yang lahir tanpa dibuat-buat. Sebab ia telah lenyap dari dirinya sendiri, dan hanya Allah yang tersisa dalam kesadarannya. Inilah misteri fana, sebuah lenyap yang justru menghadirkan kehadiran paling nyata. Sebuah kematian ego yang justru melahirkan kehidupan ruh yang sejati. Dan siapa yang merasakannya, ia tak lagi sama, karena ia telah menemukan hakikat bahwa tiada yang layak disembah, dicintai, dan dituju selain Allah. Bab 9, Baka, hidup kekal dalam kesadaran ilahi. Setelah fana lenyapnya ego dalam samudra zikir sir, datanglah sebuah keadaan yang lebih agung, Baka. Jika fana adalah hilangnya diri, maka baka adalah bangkitnya diri yang baru, diri yang hidup dalam kehadiran Allah. Pada tahap ini, hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai makhluk yang terpisah, melainkan sebagai cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Ia tetap bernafas, tetap hidup di dunia, tetapi seluruh kesadarannya telah tenggelam dalam arus yang tidak pernah padam. Kesadaran akan Allah yang selalu hadir. Baka membuat manusia berjalan di atas bumi dengan dua kesadaran sekaligus. Ia ada di dunia, tetapi hatinya berada di keabadian. Ia makan dan minum, tetapi bukan karena nafsu, melainkan sebagai amanah menjaga jasad. Ia berbicara dengan sesama, tetapi setiap kalimatnya adalah pantulan dari hikmah yang bersumber darinya. Bahkan ketika ia diam, diamnya adalah zikir. Ketika ia bergerak, geraknya adalah ibadah. Dan ketika ia bernafas, nafasnya adalah syahadat yang tak pernah berhenti. Inilah kehidupan baka, hidup kekal dalam kesadaran ilahi, meski jasadnya masih berada di alam fana. Dalam keadaan baka, hamba tidak lagi merasa membutuhkan pengakuan dari manusia, sebab ia telah menyaksikan sumber segala kemuliaan dan menyadari bahwa segala sesuatu di luar Allah hanyalah bayangan yang berlalu. Hatinya tidak lagi goyah oleh pujian atau cacian, karena ia hidup dalam kehadiran yang lebih agung daripada segala suara dunia. Bahkan penderitaan sekalipun baginya menjadi pintu menuju kedekatan, sebab ia tahu bahwa di balik setiap rasa sakit ada rahasia kasih sayang Allah yang tersembunyi. Baka menjadikan seseorang berbeda dalam cara memandang dunia. Ia melihat keindahan bukan pada bentuk, tetapi pada cahaya yang memancar dari balik bentuk itu. Ia menyaksikan rahasia ilahi dalam setiap helai daun yang gugur, dalam setiap hembusan angin, bahkan dalam detak jantung yang kadang terabaikan. Segalanya menjadi tanda, segalanya menjadi jalan pulang,
dan segalanya adalah pengingat bahwa hanya Allah yang kekal, sementara selainnya hanyalah singgah sebentar. Dan inilah rahasia terdalam dari baka. Manusia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Allah. Nafasnya menjadi saksi bahwa ia masih diberi kesempatan untuk meneguhkan zikir. Ruhnya menjadi saksi bahwa ia pernah larut dalam fana dan kini hidup kembali dalam kesadaran ilahi. Baka adalah kehidupan yang tidak bisa dipadamkan oleh kematian, karena ia telah menyatu dengan kehidupan abadi yang berasal dari Allah. Siapa yang mencapai baka, ia telah menemukan makna sejati dari keberadaan, mati dalam fana, hidup dalam baka, dan kekal dalam cintanya. Bab 10, kembali ke asal, rahasia nafas dan ruh dalam zikir sir. Perjalanan panjang penyatuan nafas dan ruh dalam zikir sir bukanlah sekadar latihan rohani, melainkan jalan pulang menuju asal. Sejak manusia ditiupkan ruh, ia membawa titipan ilahi yang paling halus. Namun, dunia menutupinya dengan debu kelalaian. Zikir sir dengan kesenyapan dan kedalaman yang tersembunyi membuka kembali jalur itu. Ia menyingkap tabir, melepaskan ikatan, menghancurkan ego, lalu menghidupkan kembali kesadaran yang abadi. Hingga akhirnya, manusia menemukan bahwa jalan panjang itu bukanlah mencari sesuatu di luar dirinya, melainkan menemukan kembali sang pemilik dalam inti dirinya sendiri. Kita lahir dengan nafas yang pertama dan akan meninggalkan dunia dengan nafas yang terakhir. Tetapi berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa di antara dua nafas itu tersimpan rahasia besar? Zikir sir menjadikan setiap tarikan dan hembusan sebagai saksi. Saksi bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendiri. Saksi bahwa Allah senantiasa dekat. Dalam setiap denyut jantung dan setiap helaan nafas, ada kalimat yang tak terdengar oleh telinga, tetapi jelas bagi ruh yang terjaga. La ilaha illa Allah. Inilah inti dari seluruh perjalanan, bahwa hidup hanyalah zikir panjang yang berakhir pada keabadian. Ketika seseorang menyatu dengan nafas dan ruh dalam zikir sir, ia berjalan dengan kesadaran ganda. Kakinya berpijak di bumi, tetapi hatinya melayang di langit. Dunia baginya hanyalah lorong singkat, bukan rumah kekal. Ia tidak lagi terikat oleh kesedihan, juga tidak terjebak dalam kegembiraan semu, sebab ia tahu bahwa semua hanyalah fata morgana. Ia telah menyaksikan rahasia yang lebih dalam, bahwa hidup dan mati hanyalah gerbang, sedangkan yang abadi adalah kehadiran Allah yang tidak pernah terputus. Pada akhirnya, perjalanan ini mengajarkan bahwa misteri terbesar bukanlah sesuatu yang jauh di langit atau tersembunyi di balik bintang-bintang, melainkan ada dalam diri kita sendiri. Nafas yang keluar dan masuk, ruh yang bergetar, dan zikir sir yang membisikkan nama Allah dalam kesenyapan terdalam. Mereka yang berani menapaki jalan ini akan menyadari, semakin jauh ia melangkah, semakin jelas bahwa tidak ada tempat lain untuk pulang selain kepadanya. Segala pencarian berakhir pada satu titik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka siapakah kita selain ruh yang sedang pulang? Siapakah kita selain nafas yang sementara? Dan apakah hidup ini selain zikir yang harus kita sadari sebelum terlambat? Inilah rahasia yang selama ini bersembunyi di balik tabir, bahwa manusia bukanlah pengembara tanpa arah, melainkan tamu yang akan kembali ke tuan rumahnya. Zikir sir hanyalah kunci, nafas hanyalah jalan, ruh hanyalah kendaraan. Tetapi tujuan sejatinya hanyalah satu, tenggelam dalam samudera kehadiran Allah yang tak bertepi. Sahabat ruhani, perjalanan ini hanyalah pengingat bahwa nafas kita bukan milik kita, melainkan titipan Allah. Ruh yang bergetar di dalam dada kita pun bukan milik kita, tetapi amanah darinya. Maka jangan biarkan hidup ini berlalu tanpa zikir, tanpa kesadaran, tanpa kembali kepadanya. Mari kita tutup dengan doa singkat. Allahumma ya Rabb, terangilah hati kami dengan cahayamu, lembutkan ruh kami dengan kasih-Mu, dan jadikan setiap nafas kami zikir yang mendekatkan kami kepadamu. Ampuni dosa kami, kuatkan langkah kami, dan jangan biarkan kami tersesat dari jalan-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.